Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Saya jargon nih, kalau saya bilang selamat pagi, semangat pagi. Bisa? Bisa. Oke, coba ya. Selamat pagi. Semangat pagi. Jadi kita semangat paginya makin siang makin semangat ya. Ya, di sini perkenalkan, nama saya Bayu Prakasa. Saya dari mahasiswa Sistem Informasi TS tahun 2012. Nah, pertama perkenalkan dulu jurusan saya itu Sistem Informasi ya. Nah, Sistem Informasi ini dibagi dua bidang. Satu bidang itu 60% itu terdiri dari bidang manajemen dan 40% dari bidang software komputer. Nah, 60% ini di bidang manajemen bisnis ya. Nah, saya sini ingin bukan menjelaskan sih ya, berbagi sharing ya, merubah mindset kita coba. Bagaimana sih cara kita jadi seorang entrepreneur atau technopreneur yang baik? Nah, ada survei membuktikan kalau bila suatu negara mempunyai 2% entrepreneurnya, 2% dari penduduk itu sebagai entrepreneur, maka negara itu bisa dikategorikan sebagai negara maju. Sedangkan faktanya di Indonesia hanya 0,3% saja yang menjadi seorang entrepreneur. Bayangkan 0,3% kedua itu lumayan jauh ya. Kalau dikali-kali kan negara kita kan sekitar 250 juta penduduk ya. Nah, bagaimana sih caranya? Bagaimana merubah mindset dari kita di sini ngomong mahasiswa aja ya. Bagaimana cara merubah mindset mahasiswa? Bagaimana biar mereka tuh berpikir bila mereka lulus kuliah itu bisa membangun sebuah perusahaan, bukan bagaimana cara mereka bisa masuk perusahaan yang bagus, tapi bagaimana caranya membuat sebuah perusahaan yang bagus yang bisa merekrut banyak mahasiswa-mahasiswa yang berbakat di Indonesia. Jangan sampai ada lagi lah mahasiswa kita seperti Habibie ya, kita sebut saja. Dia itu berbakat sekali, tapi karena Indonesia itu kurang untuk melihat potensinya, akhirnya diambil oleh Jerman ya waktu itu ya, pembuatan pesawat. Nah, di sini saya ingin jelaskan ada lima hal yang bisa membuat kita itu suka berbisnis. Pertama tuh hobi itu kan minat dan juga bakat. Misalkan fotografer ya, kalau yang suka fotografer kan suka foto-foto masukin Instagram. Nah, dari Instagram itu kan kita bisa menjual nilai lagi foto itu kan lebih baik lagi. Nanti ada yang like, ada yang saya pengen dong difotoin. Akhirnya kita bisa gabung ke WO itu nanti foto-foto prawedding seperti itu. Atau bisa juga suka ngomong, gabung sama komunitas-komunitas pembicara. Atau seperti saya punya pengalaman sebagai maklar handphone ya. Dan itu ilmu yang saya sebenarnya ada manfaatnya sih, pengetahuan baru seperti menambah relasi, terus bagaimana caranya bernegosiasi dengan pelanggan, bagaimana caranya memuaskan pelanggan gitu. Nah, jadi dari relasi pertama itu kita manfaatkan lagi buat relasi selanjutnya. Jadi ada kebermanfaatan lah dari relasi pertama, terus kita akhirnya dapat bisnis lagi dari relasi yang pertama itu, dapat lagi dari relasi selanjutnya. Kemudian yang kedua itu pengabdian masyarakat. Bayangin, pengabdian masyarakat bisa buat jadi bisnis. Gimana ceritanya? Ada yang mungkin tahu di sini? Pengabdian masyarakat biasanya apa sih yang kita dapatkan itu? Capek, haus. Kadang pun juga kita sepeser pun kita nggak dapatkan karena kita ikhlas ya. Tapi saya punya satu sosok ibu itu yang sangat luar biasa. Mungkin sudah dikenal Putri Mumpuni. Ada yang tahu Putri Mumpuni? Enggak, ya. Putri Mumpuni itu adalah seorang aktivis LSM ya, yang bergerak di bidang sumber kampung energi. Jadi dia itu bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kampung-kampung yang tak tersentuh oleh pemerintah. Misalkan dekat sini tuh Bangkalan. Di Bangkalan itu, nah dia bisa memanfaatkan sumber daya alam itu untuk jadi penghasilan dari penduduknya sendiri. Misalkan dari segi air. Nah, dia kan ada sungai deras kan, dia bikin kincir air. Dari kincir air itu akhirnya bisa ada listrik di kampung itu. Nah, listrik itu dijual ke PLN. Nah, jadi setiap bulan PLN itu membayar biaya listriknya yang di kampung itu. Jadi para pembuat dan pengelola kincir air itu akhirnya mendapatkan penghasilan
Terus yang ketiga juga ada kepepet, ya. Kepepet karena biaya, karena apa? Misalkan ya kayak saya juga kan, karena harus membiayai hidupnya sendiri, akhirnya saya berbisnis seperti itu. Yang keempat itu kesempatan, karena diberi kesempatan. Karena kalau orang tidak diberi kesempatan, dia tidak akan berani untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, yang kelima itu masyarakatnya. Kita bisa jeli melihat pasar-pasar kita. Misalkan kalau di daerah Surabaya, kalau bikin yang panas-panas kan nggak bakal laku kan. Kita bikin es krim. Atau di kalangan mahasiswa, kalau kita buka kafe atau buka restoran yang elit itu kan nggak bakal laku. Buka warteg, buka warkop seperti itu. Jadi kita harus bisa melihat potensi yang ada, jangan kita melihat apa kekurangan-kekurangan yang ada seperti itu. Nah, yang saya ingin simpulkan di sini ya, marilah kita sama-sama merubah mindset kita. Janganlah kita hanya menjadi budak dari perusahaan asing yang ada di Indonesia ini ya. Karena sudah banyak lah potensi-potensi kita yang diambil, yang dieksplorasi juga oleh perusahaan-perusahaan asing itu. Nah, karena kita di sini kan insya Allah lulusan dari sini kan jadi trainer ya. Marilah kita sama-sama ajak teman-teman kita, adik-adik kita nanti itu buat jadi entrepreneur muda yang berbakat dan juga bisa membuat Indonesia ini mandiri dan maju. Ya, sekian dari saya. Ayo masukkan teman-teman. Mas Faisal? Backsound. Hah? Maksudnya backsound? Maksudnya backsound. Backsound Apa sih? Kita apa? Iya. Ada masukan nggak teman-teman? Dari penampilan dari siapa? Bayu? Iya. Oke, silakan Kak. Di kota. Nanti masukan ini harus dioptimalisasi oleh dua peserta selanjutnya, ya. Sehingga penampilannya harus lebih powerful. Oke. Ya, sedikit sih. Mungkin Bagus sekali, luar biasa. Oh, toh? sakit. Sorry bro, gimana bro? Sorry. Emosi. Ya, gimana? Mungkin karena nggak pakai mic ya, jadi untuk berbicara itu butuh power lebih. Mungkin kalau misalnya pakai mic bisa main intonasi. Jadi ketika ada hal-hal yang ingin ditekankan, disampaikan itu lebih ditekankan di sana. Kalau tadi mungkin karena berusaha supaya suaranya kencang, selalu kencang, akhirnya terkesan sama terus intonasinya. Datar. Oke. Kan? Apa? Iya. Tadi udah bagus ya. Dari secara materialistis materinya itu udah. Dari segi materi ya udah cukup menguasai gitu ya. Udah kayak dari nanti. Kang proses. Awalnya kan begitu ya. Itu sebelahnya bisa apa biar Ya makasih. Enggak. Ya cuma udah bagus, cuma tadi ini ya terlalu apa istilahnya terlalu berdiri di situ terus gitu ya. Jadi ini ya interaksinya kurang sama penonton tuh kurang, meskipun ada halangan itu ya, ada di situ. Jadi ya kamu nggak bisa gerak. Tapi kalau nyampe kan bisa. Iya. Nah itu ya. Ya, ada yang lain? Ya, Nik? Barusan ini ya, tadi kita diskusi sama Bimo gitu, barusan ngomong. Makan. Soalnya tadi kan pas tampil di ini yang masih tahap 1 ya, itu tuh memang kita pilih itu karena enak banget, nyamperinnya renyah banget dan dia dalam posisi duduk. Soalnya kan cerita kayak gitu, dia tuh lagi duduk di kursi di pinggiran gitu. Kayak ngobrol. Kayak ngobrol bener, dan itu enak banget, renyah gitu, dan itu nyampe. Entah itu karena sendiri ya, tapi agak berbeda, tapi secara garis besar tuh nyampenya renyah ya, renyah buat mahasiswa. Oke. Tanpa orang yang kemudian ikut dalam presentasinya Bayu, orang yang pertama, kelompok pertama tadi sama kemudian itu kelompok yang kedua. Ada yang lain tidak sebelumnya? Tidak ada? Tadi Bayu bahas tentang apa? Entrepreneur. Entrepreneur atau technopreneur? Socio-techno-entrepreneur. Ini bukan teman yang kemudian
kelompok 1 atau kelompok 2, tapi peserta yang kemudian itu benar-benar melihat Bayu yang new materinya. Oke. Pembahasannya tentang apa? Socio-techno entrepreneur. Teman-teman, ini gambaran aja. Saya kan mendapatkan materi sebenarnya kita sudah sebenarnya lama, tapi makanya seperti yang tadi saya katakan, nanti saya butuh waktu sekitar 6 hari, kapan saat sama kemudian libur, dipilih orang yang kelihatannya itu delivery-nya sudah sip, kita akan bikin. Saya akan ikut training di Bogor kemarin, bayar 7 juta, sama kemudian bayar 4 juta. Nah, full semuanya itu pengen kemudian tak beda, tanpa ada yang kemudian itu ditutup-tutupi. Tapi sama bayar kamar karo mami dewi. Wah, aku dibayar karena sisa itu ya. Izin ada pun. Jadi dikene nyambung. Nah, saya kemudian itu harus dipahami kalau kita sudah presentasi seperti ini. Perhatikan segitiga ini segitiga bermuda namanya, ya. Ada kemudian tuh opening, ada kemudian tuh isi, itu opening, sama kemudian itu closing. Nah, di opening ini yang paling dikuatkan itu adalah why. Di sini itu adalah what, how to. Nah, kalau di sini closing itu kalau bisa itu mengingatkan kembali mereka kepada apa yang terkandung dalam konten. Baik itu why, baik itu ini. Nah, ini why-nya. Saya akan coba untuk bahas semuanya. Dari opening yang pertama, Bayu itu memberikan gambaran yang bagus. Selamat pagi, semangat pagi, pagi, pagi. Itu sudah bagus. Karena apa? Memang harus diawali dengan icebreaker. Agar apa? Sebelumnya terbuka, pecah kemudian itu esnya. Saat kemudian itu mereka sudah siap, dia kemudian itu memperkenalkan diri. Namanya adalah Bayu. Ya kan tadi? Oke, masalah. Terus yang menjadi permasalahan seperti ini, dia tidak memberikan gambaran. Saya mau menyampaikan apa? Akhirnya bingung. Sociopreneur, technopreneur, entrepreneur, entrepreneur, bukan. Nah, makanya di poin ini, ya kan, opening ini biasanya itu mulai dari kita perkenalan, taruh, ya. Terus khitbah, oh gak. Maksudnya khitbah itu mulai engage to audience dengan bagaimana, tadi. Nah, terus kemudian judul itu juga harus bisa. Sehingga apa? Orang-orang yang ada di sini itu minimal kemudian itu langsung paham. Judul ini bisa langsung diomongin, kita akan bahas mengenai masalah planner, tapi nanti dikembangkan dalam 3. Boleh. Atau kemudian itu langsung sama kemudian itu diberikan di why. Why-nya tadi belum kuat. Di sini banyak anak UNER mungkin, termasuk saya. Dan dia kemudian bilang sistem informasi, 60% manajemen, 40% itu software. Oh, manfaatnya tidak aku. Betul enggak? Hal ini kemudian itu harus diputus, teman-teman. Harus diputus. Kayak tadi saya kemudian itu ngisi di perawatan UNER, calon-calon perawat kan. Ya apa ya? Why-nya yang kemudian itu saya berikan seperti ini. Anda itu nanti akan lulus tahun berapa? Tahun 2017. Oke, tahun 2017. Yakin Anda akan diterima? Oh, sekarang dokter pun banyak yang kemudian itu nganggur. Karena apa? Bukan sampean. Maksudnya nganggur itu seperti ini. Dokter di Surabaya itu agak ribet. Karena apa? Saingan mereka banyak, betul? Betul. Kalau mereka kemudian itu tidak buka klinik, mereka tidak bisa mendapatkan makan. Nah, kalau Anda kemudian secara strata sosial, mohon maaf, ya kan, dokter sama perawat itu lebih mudah mencari pekerjaan dokter. Nah, kalau Anda kemudian tidak diterima di klinik, kalau Anda kemudian tidak diterima di sini, tidak mikir. Hari ini akan saya berikan 3 hal agar Anda kemudian sebelum lulus mendapatkan pekerjaan. Mau? Mau. Berarti poinnya adalah, oh, materinya Mas Adri tentang bagaimana caranya agar saat saya sebelum lulus saya bisa mendapatkan pekerjaan. Why-nya itu dapat dan mereka kemudian itu tetap stay tune. Kalau why-nya belum dapat, mau pusing lagi. Kadang-kadang seperti itu. Oh, saya Mbak Yuki. Aduh, mendem Mbak Yuki. Why? Ini harus dapat. Why-nya itu banyak. Tadi sebenarnya sudah bagus. Mulai kemudian itu diungkapkan dari Pak Albi. Tapi kemudian itu belum ditekankan. Teman-teman, banyak kan orang-orang yang potensinya luar biasa di Indonesia, tapi gagal dimanfaatkan di Indonesia. Sehingga digunakan di luar negeri. Emang kan? Emang. Anda mau seperti itu? Enggak. Agar tidak seperti itu, makanya kita bahas. Itu harusnya kemudian bisa dapat. Nah, why? Setelah why, kemudian itu langsung listen. Technopreneur apa gak paham? Sociopreneur apa gak paham? Lalu kemudian apa nih? Entrepreneur mungkin kita kemudian sudah paham.
Kalau Anda punya 5 penjelasan, waktunya sangat limit, yaitu sekitar 5 sampai 10 menit. Jangan semuanya dipaksakan. Apa? Semuanya itu didangkal, dibur. Pilih salah satu yang kemudian itu diperdalam. Sehingga apa? Audien pulang itu langsung dapat pesan. Audien pulang langsung dapat misi pijetan. Ya. Audien pulang itu minimal mendapatkan poin. Samanya 5 tadi. Siapa yang kemudian masih ingat? Kecuali Bayu sama kecuali kelompok 1-2-nya. 5 lagi. Ada 5 hal cara kita kemudian itu mulai membuka usaha. Yang pertama dari hobi, ya enggak? Yang kedua dari sini. Kan nama kemudian usahanya udah gak paham. Gue emang jelasnya 5. Nah, ini poinnya. Karena apa? 5 hal itu sudah masuk kepada how to. Ya enggak? Iya. Hobi itu apa? Nah, cara-cara hobi yang kemudian bisa dioptimalisasi itu seperti apa? Gitu. Saya sangat kemudian cukup membahas karena di sini bukan hanya orang-orang yang sosial, tapi termasuk pada anak-anak yang eksak, mungkin membahas hal yang kemudian lebih umum, apa? Hobi. Terus diperdalam, di kono, hanya kemudian bisa tanya, siapa yang sudah tahu hobinya? Mas, hobinya apa? Karena satu hal, tadi movingnya sama itu kurang, ya gini terus. Nggak masalah kan kalau kemudian seperti ini. Atau kemudian sama mulai engage dia tidak harus dengan gerakan, tapi kemudian itu dengan bertanya, Mbak yang pakai jilbab coklat, iya, hobinya apa? Nah, itu juga bisa, ya kan? Bisa engage, itu penting biar dia tidak ngantuk. Moving juga sama, saat kemudian kita itu berpindah, pupil matanya itu mengikuti itu juga akan tidak membuat ngantuk. Kalau Anda tetap stay tune di sini, bukan? Kok Mas? Repot itu. Jadi how-to-nya itu terlalu banyak, akhirnya itu dangkal kurang dalam. Salah satu ciri kemudian dangkal kurang dalam, audien tidak paham apa yang diungkapkan. Paham tapi tidak ingat apa poinnya. Paham poinnya tapi tidak tahu apa yang dimaksudkan. Wah, limoy kui mau dong. Terus kemudian itu closing, teman-teman, closing. Kalau kemudian sama kemudian ingin mendapatkan closing, hal yang harus Anda perhatikan adalah Anda perkuat lagi kemudian duanya. Sekali lagi kita harus tidak bisa seperti Habibie. Kita harus menjadi orang yang ahli tapi dioptimalisasi sendiri. Nah, caranya adalah bagaimanakah kita mengetahui dan memperkuat ini menjadi hal yang lebih baik. Siap teman-teman? Siap. Di dunia ini banyak orang, tapi sedikit yang kemudian terkenal. Dan biasanya yang terkenal itu adalah orang yang di atas rata-rata. Kalau kita mengoptimalisasi hobi kita, insya Allah kita menjadi yang terkenal dan kita yang sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hal terkait mengenai masalah konten. Ya, terkait mengenai masalah konten. Apa yang kemudian perlu dibahas? Yang lainnya selain konten. 1. Anda punya media, teman-teman. Kalau Anda kemudian belum memiliki slide, Anda kemudian tidak bawa laptop, yang harus Anda lakukan, Anda harus kreatif. Cari hal yang kemudian itu bisa divisualisasikan, karena tidak semua di sini auditorium, tidak semua di sini kinestetik. Ada orang-orang yang visual. Caranya, Mas ya, aku jelas ya? Iya. Gak masalah ini, kemudian ditulis. 5. Hobi. Apa? Hobi. Itu bisa. Media. Ya, nggak harus seperti ini. Makanya tadi saya minta klik chat. Nah, terus yang kedua, kalau ada yang rame, tegur. Mas, nggak senang rame ya? Karena di saat kemudian di forum kita ada orang yang kemudian rame dan tidak ditegur, dia akan menjadi bermunculan bagi yang lainnya. Loh benar itu. Makanya kemudian Mbak, iya, kamu cantik deh kalau diam. Ini jelek terus awas banget. Itu. Karena apa? Biji. Itu kalau kemudian ada yang rame. Nek sing celometan, ada yang ngomong ditai, ya kan? Sama harus gerak mengakuisisi orang ini. Nek gak ngono mengakuisisi bahasanya Vicky meneh ya. Istilahnya orang ini kemudian harus dihentikan. Nek gak ngono, ya kan? Sekali lagi bermunculan orang yang seperti ini celometan daripada yang rame, ini lebih berbahaya dalam forum. Nek sangat disekat. 2-3 kali kelihatannya diberikan perhatian gak cukup, langsung seperti ini. Biasanya yang paling menarik kalau saya, entah itu orang yang lebih tua ataupun orang yang kemudian lebih muda, bahasa yang paling sederhana seperti ini. Saya punya ayah tapi sudah meninggal, tapi saya paling ingat pesan beliau. Saat ada orang lain bicara, dia itu pesan ayah saya sebelum beliau meninggal. Hanya dengan kata meninggal pelan. Ngefek loh ya. Karena apa? Ada hubungan dengan akhirat gitu ya. Tapi nih sama nama ini, ya mas, Mbak, guys,
bolehnya saat pemuda itu berada di awal langsung ngomong judulnya, nggak masalah. Atau diawali dengan ini tadi juga nggak masalah. Terus kemudian what sama hobinya, terus kemudian kontennya di posting. Deal? Tepuk tangan Bayu. Ada tambahan aja? Gak ngerti penjelasannya Sampai juga boleh. Oke ya, kita sambut yang wanita terakhir apa yang nomor 2? Nomor 2. Oke. Terus sambut. Sabit. Kalau nggak sambut sambutin. Oke, silakan akan saya tepuk tangan ya, ya. Karena nggak ada bentuk ya. Ya. Butuh semuanya. Bahkan semuanya. Kok awak musik kita sibuk? Mari kita bertanda. Perlu diakuisisi Om. Nah, kan aku harus disibukin. Siap-siap ya. Ya, saya nanti gambar. Iya dong. Kita gambar. Siapa tepat? Iya Pak, bodoh Pak. Tepat. Pas. Pas dari caranya. Apa aja gitu. Sudah disiapin ya.